Pada waktu saya SMA, saya menghadiri sebuah persekutuan di Kuanino. Dengan uang pas-pasan yang sudah cukup untuk naik bemo pergi pulang ke rumah. Dan sementara dalam kebaktian itu pengkhotbahnya berkhotbah, kita harus berani memberi. Kalau kita memberi untuk Tuhan, maka Tuhan pasti akan berkati kita. Masalahnya saya hanya punya uang 5.000 satu lembar. Dan kalau saya taruh itu persembahan, maka habislah uangnya. Saya masih pikir kasih tidak. Tapi ini kantong persembahan sudah berjalan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Saya makin gugup dan tiba-tiba kantong persembahan sudah ada. Saya bilang, dalam nama Yesus saya kasih masuk uang 5.000. Lalu saya bilang, Tuhan, saya percaya bahwa saya sudah kasih uang saya percaya Tuhan pasti antar saya pulang. Saya datang dengan seorang teman, tapi dia bergantung uang bemo dari saya. Nah, maka kita dua naik, dan saya pikir dalam pikiran saya, percayalah bahwa Tuhan pasti tolong, kita akan tahan bemo, lalu kita naik. Dan kita tahan bemo dan naik. Tapi saya sudah prediksi, nanti di tengah jalan, waktu kita naik bemo itu, waktu kita naik ternyata sudah ada orang di atas bemo itu. Dan dia langsung kenal saya. Wah, Esra, dari mana? Oh, dari ibadah. Dia akan turun lebih dulu, dan waktu dia turun lebih dulu, dia bilang, Esra, sudah bayar ya. Itu di pikiran saya. Ternyata begitu naik bemo, tidak ada orang sama sekali, hanya kita dua. Tapi saya masih tetap percaya. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan masih agak jauh, Tuhan bisa kirim orang di tengah jalan. Nanti orang itu naik bemo, lalu dia kaget, Esra, dan dia akan turun lebih dulu, dan dia bayari saya. Tapi ini sudah jam 11 malam, dan saya lihat dari ujung ke ujung kosong. Saya mulai gugup. Ini bagaimana ini? Pulang ibadah, bawa Alkitab, turun tidak bayar, konjak tempeleng satu kali. Tuhan ini mempermalukan diri ini. Nah, akhirnya saudara-saudara, sementara itu saya mulai lihat di sana tidak ada. Nah, akhirnya saya terus berdoa, Tuhan kirim orang, Tuhan kirim orang. Sementara saya berdoa, Tuhan kirim orang, kan ada musik di lagu itu. Dan teman saya ini tidak berdoa, tapi dia ikut goyang-goyang musik. Saya buka mata, bodoh, tutup mata dan berdoa supaya Tuhan kirim orang. Akhirnya kita dua berdoa, dan mulai putaran sampai patung Sonbai sebelum terminal, saya sudah putus asa. Habis sudah, selesai. Kayaknya Tuhan tidak tolong, karena ini sudah selesai nih ya. Dan saya hanya tutup mata saja begitu ini siap dapat tampar dari konjak, dan tutup mata. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kondekturnya bilang, Nyong, turun di mana? Sambil tutup mata saya bilang, di terminal. Dia bilang, turun sudah. Saya buka mata, ternyata bukan di terminal, di kantor Bupati Lama. Lalu saya turun, dia bilang, waktu saya turun, dia bilang, kenapa tidak terminal? Dia bilang, otot putar di sini. Akhirnya turun, saya pura-pura rogos aku begini. Sudah, kamu jalan saja ke terminal, tidak usah bayar. Dan akhirnya saya turun dan tidak bayar. Dalam hati saya bilang, Tuhan, kalau mau tolong begini, kenapa bikin sport jantung? Baru Tuhan tolong di ujung-ujung. Tapi ternyata jika Tuhan memang mau kabulkan, tidak ada yang sukar. Amin.